Juga air zam-zam dipastikan bisa menyembuhkan banyak penyakit. Ada penyakit yang sifatnya badan, yang kita tahu medis ya. Ada sifatnya yang jiwa ya, batin, secara ruh ya. Orang yang malas beribadah atau orang yang hatinya penuh dengan penyakit-penyakit hati ya, iri, dengki, ya, tamak, semua itu sehingga akhirnya ibadah hatinya seperti ikhlas, tawakal, syukur itu hilang. Nah, itu semua penyakit juga. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita hari ini, memberikan kesempatan kita untuk bisa terus mendalami agamanya sehingga kita tentu lebih dekat dengannya dan juga lebih mudah untuk mengamalkan apa yang disyariatkan dan menjauhi apa yang dilarang. Dan ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Berapa banyak di antara manusia yang belum Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah sehingga mereka tidak tahu apa yang halal dan haram, tidak tahu apa tujuan mereka ada di muka bumi ini. Dan kita alhamdulillah ditunjuk dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Terlebih lagi kita pada siang ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergerak hatinya, terfikir oleh akal fikirannya dan juga termudahkan untuk duduk bersama-sama untuk mempelajari agama Allah. Dan alhamdulillah atas semua nikmat itu. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, kita bila Allah SWT mudahkan akan melanjutkan pada buku agar doa dikabulkan, sebab-sebab terkabul dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani. Dan kita tentunya sudah menyelesaikan cukup banyak, kurang lebih 10 poin. Dan kita akan masuk ke poin ke-11 ya, tentang masalah pembahasan kedua. Kita sedang berada dan membahas halaman 77 seterusnya ya. Di halaman 77 ini pembahasan kedua ada waktu, keadaan dan momen terkabulnya doa. Sudah pernah kita bahas tentang poin pertama malam Lailatul Qadar. Sudah kita bahas juga poin kedua setelah sholat wajib. Sudah kita bahas juga di poin ketiga, waktu mustajab doa di penghujung malam. Dan juga sudah kita bahas poin keempat antara azan dan iqamah. Dan ini juga sudah kita ingatkan agar luangkan waktu untuk mendengar azan, menjawab muadzin, sekaligus juga kita bagaimana berdoa sesudahnya. Dan itu berkaitan dengan poin nomor 5, poin nomor 6, semua sama. Kalau poin nomor 4 antara azan dan iqamah, kalau poin nomor 5 saat mendengar azan dikumandangkan, dan poin ke-6 saat iqamah dikumandangkan. Semua ini waktu-waktu mustajab doa. Yang ketujuh adalah di saat hujan turun dan di bawah siraman air hujan, baik kita sedang melihat hujan atau kita pun sedang terkena air hujan tersebut. Semua itu adalah waktu mustajab. Kemudian yang ke-8 saat perang sedang berkecamuk di medan jihad. Yang ke-9 suatu waktu dari bagian malam, dan ini kurang lebih tepatnya sepertiga malam. Dan yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah poin ke-10, satu waktu dari hari Jumat. Yang sudah kita jelaskan di hari Jumat itu ada 12 waktu yang tidak ada seorang muslim meminta kecuali akan diijabah, namun fokuslah selepas asar. Sekarang kita akan masuk di poin ke-11. Salah satu waktu dan mustajabnya doa seorang muslim adalah ketika meminum air zam-zam dengan niat yang baik. Kita kembali dulu kepada historinya Zam-Zam. Zam-Zam ini adalah kata-kata yang keluar dari mulut Hajar alaihissalam. Di mana beliau pada saat sudah letih bolak-balik dari Safa ke Marwah untuk mencari air agar dia dan anaknya Ismail alaihissalam mendapatkan minum setelah ditinggal oleh Ibrahim menuju ke negeri Syam. Sebagai manusia dia ikhtiar untuk mencari. Setelah dia kembali 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwah, dia pun kembali ke sisi anaknya Ismail di sekitar pondasi Ka'bah. Waktu itu bangunan Ka'bah rubuh karena kenanya banjir Nabi Nuh alaihissalam. Maka dia pun menemukan ada sumber mata air yang sangat deras. Dan sumber mata air ini riwayat yang sahih adalah keluar karena kebasan sayapnya Jibril alaihissalam. Kemudian dia pun menggunakan bahasa asli negerinya karena Hajar dari Mesir. Dan Mesir di masa itu bukan dari turunan orang-orang Arab, orang Kipti. Dan dia pun membuat bendungan kecil, membendung sumber mata air itu dengan bendungan kecil, berharap agar air itu tidak hilang, karena dia tahu padang pasir sangat gersang, panas. Gitu ya.
Maka dia pun membendung dengan tangannya sambil mengatakan zam-zam. Nah zam-zam ini dalam bahasa asli orang-orang Kipti itu adalah berkumpullah gitu ya. Nah dari situlah keluar nama ini. Nah ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya bukan mustahil ya. Hajar alaihissalam mendapatkan pahala dari pengucapan zam-zam dan juga fungsi dan selama digunakan karena dia salah satu penyebabnya. Sebagaimana ibadah sa'i antara Safa dan Marwah juga dipanen pahalanya oleh Hajar. Nah zam-zam ini air yang sangat unik karena dia adalah air yang terbaik di muka bumi. Cukup banyak hadis dan para ulama yang menyebutkan tentang masalah zam-zam dan ini tentunya hampir di semua buku hadis dinukil ya. Di antaranya adalah kita bisa mendengarkan hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u zamzam fihi ta'amun minat tu'mi wa shifa'un minas suqmi. Yang artinya sebaik-baik air di muka bumi, tidak ada lagi duanya ya. Adalah air zam-zam. Air tersebut bisa menjadi makanan yang mengenyangkan dan juga sebagai obat yang menyembuhkan penyakit. Berarti kalau air secara umum fungsinya lebih kepada menghilangkan dahaga dan memenuhi kebutuhan air di tubuh kita yang kita sudah tahu persentase kebutuhan air di tubuh kita ini besar sekali. Karena sekitar 70-80% tubuh kita ini adalah air gitu ya. Maka yang terbaik adalah air zam-zam. Dia menambah fungsi selain menghilangkan dahaga juga memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Serta dalam hal ini ditambahkan bahwasanya dia adalah air yang bisa berfungsi sebagai makanan sekaligus. Jadi mungkin kita tahu tidak ada air yang bisa mengenyangkan, tapi zam-zam akan bisa mengenyangkan. Artinya semua yang ada dalam nutrisi makanan ada dalam zam-zam. Begitu juga dia akan menjadi obat untuk semua penyakit. Ya, walaupun sekarang cukup banyak survei yang coba membedah hadis ini dan memang mereka menemukan banyak sekali hasil-hasil penelitian yang sangat ajaib gitu dari air zam-zam. Karena memang zam-zam itu dikonsumsi cukup untuk mengenyangkan. Terlebih lagi kalau kita minum dalam kondisi memang perut masih kosong. Sebagian pakar mengatakan zam-zam itu akan lebih maksimal kalau dalam kondisi perut masih kosong. Kayak kita bangun tidur misalnya, maka kita meminum sampai terasa kenyang. Maka itu akan memenuhi kebutuhan harian kita. Itu akan memenuhi kebutuhan harian kita. Dan juga dia akan menjadi obat untuk semua penyakit. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus zam-zam maka bisa mengobati penyakit. Dan ini pernah dipraktikkan oleh seorang sahabat bernama Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Di mana beliau waktu awal-awal mencari Islam dan ingin mencari tahu tentang Nabi Muhammad SAW, beliau menuju ke Mekah. Dan di situ, di Mekah pada saat itu, siapapun yang menanyakan tentang Nabi Muhammad SAW atau menanyakan tentang Islam pasti digebukin. Digebukin, diambil hartanya, bahkan boleh dibunuh. Oleh karena itu, seluruh orang takut menginformasikan tentang di mana Nabi Muhammad SAW. Maka Abi Dzar mengatakan, saya pun sembunyi-sembunyi untuk mencari tahu tentang itu. Dan waktu itu Abi Dzar dalam kondisi orangnya miskin, tidak punya apa-apa. Maka beliau pun mengkonsumsi zam-zam selama 40 hari tanpa makan. Ya. Dan hidup gitu ya. Sekarang tentu ada terapi juga dikembangkan di beberapa negara. Walaupun negara non-muslim. Ada namanya terapi penyakit dengan mengkonsumsi air. Ya. Sehingga air aja yang lebih banyak dikonsumsi. Nutrisinya dari makanan kecil sekali. Untuk menerapi tubuh kita supaya bisa sehat gitu ya. Nah zam-zam akan lebih tepat seperti itu. Oleh karena itu karena banyaknya keberkahan zam-zam ini. Kami sarankan untuk selalu konsumsi zam-zam. Dan ulama sebagian pakar mengatakan zam-zam itu akan menzam-zamkan air lain kalau dicampur. Dalam arti kata, kalau kita punya satu jek zam-zam yang biasanya 5 liter, itu kalau berkurang, kita bisa tambah dengan air biasa. Tentu idealnya kalau kita selalu punya dan kita bisa beli zam-zam itu untuk kita konsumsi di rumah gitu ya. Terutama bagi teman-teman kita yang tinggal di sekitar Mekah dan Madinah gitu ya. Sayang sekali kalau tidak dikonsumsi ini. Begitu juga kami selalu ingatkan jemaah travel yang Allah amanahkan di pundak kami di Uhud Tour. Kami bilang bahwasanya Bapak Ibu usahakan selama di Saudi jangan minum kecuali zam-zam. Gitu ya. Tinggal ke masjid, ngambil atau minta mutawif belikan yang 5 liter, tidak seberapa 10-15 real. Baru konsumsi itu saja terus. Apalagi zam-zam ini difatwakan oleh para ulama bukan hanya sekedar boleh diminum tapi boleh diusapkan ke tubuh. Ya, dan nanti akan kita bahas di hadis yang diangkat oleh penulis tentang orang kalau minum zam-zam atau mengusap di badan itu bisa disesuaikan dengan niat dan doa kita. Nah, minta apa saja semoga Allah SWT akan berikan. Tentu di sini penulis sangat menarik, dia menambahkan ketika minum zam-zam dengan niat yang baik. Jadi untuk kebaikan tentunya ya. Nah, hadis tadi yang kita sampaikan itu adalah hadis yang sahih tentunya dan salah satu dari sekian banyak hadis ya yang disebutkan oleh Syekh Albani
dalam silsilah hadis sahihnya dan beliau menghasankan riwayatnya. Kemudian dalam riwayat yang lain, jadi kita masih belum masuk ke bahasan hadis kita ya, karena penulis hanya mengangkat sebuah hadis. Saya ingin mendatangkan dulu beberapa keutamaan Zam-Zam itu sendiri. Kemudian ada juga hadis yang lain yang menyebutkan bahwasanya Zam-Zam itu memang makanan yang mengenyangkan. Jadi artinya minum Zam-Zam saja kalau kita mau terapi kesehatan, terutama yang sudah punya penyakit kronis, yang tidak sembuh-sembuh, coba terapi Zam-Zam aja. Minum air Zam-Zam aja terus, gitu kan, selama beberapa hari. Dan bisa setelah itu cek ke dokter lagi tentunya, dan insya Allah kita akan temukan seperti yang dijanjikan oleh Nabi SAW, karena memang beliau menjanjikan ini adalah makanan yang mengenyangkan sekaligus obat untuk penyakit. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi SAW, innaha mubarakatun, innaha ta'amu tu'min. Kata Nabi SAW, sungguh Zam-Zam itu penuh dengan keberkahan. Artinya sesuatu yang mencukupi. Berkah artinya cukup. Ya. Dan dia dipastikan adalah makanan yang bisa mengenyangkan. Makanan yang bisa mengenyangkan. Jadi kalau Bapak Ibu juga mau searching di Google, nanti dicek tentang keajaiban sumur Zam-Zam saja, itu luar biasa gitu ya. Kita tahu sekian juta orang yang mengkonsumsi Zam-Zam, baik penduduk Mekah, penduduk Saudi, dan juga semua orang yang datang haji dan umrah. Itu biasanya diberikan Zam-Zam untuk pulang ya. Itu berapa banyak. Uniknya sumur Zam-Zam itu, airnya kalaupun dikuras, dia akan meluap sampai ke titik tertentu saja, sampai pemerintah Saudi membuatkan subur dan bibir sumur itu sampai batas air itu yang selalu meluap sampai di situ, tidak pernah lebih. Kalaupun dikuras, maka dia dikuras sampai ke titik mata airnya dan tidak akan pernah berkurang, walaupun dikuras lagi. Dalam hitungan detik atau menit saja, dia akan kembali meluap lagi sampai ke titik itu. Jadi itu agak unik gitu ya. Artinya bisa dikatakan kalau sebuah sumur dikuras untuk satu orang di pedesaan, kalau semua minum dari situ bisa habis airnya. Ya, bisa kering sumber mata air itu. Tetapi subhanallah air Zam-Zam Allah berikan keberkahan yang luar biasa. Gitu ya. Jadi ini juga bukti nyata kalau dia memang penuh dengan keberkahan. Artinya selalu mencukupi. Dan Zam-Zam ini memang pada saat ditimbun oleh suku Jurhum di Mekah. Waktu suku Jurhum ini Bapak Ibu sekalian suku yang datang tinggal bersama Hajar dan Ismail di Mekah. Ini kisahnya cukup panjang, tapi yang jelas suku ini datang tinggal bersama dengan Ismail dan Ibrahim, Hajar dan Ismail. Dan satu hari itu pada saat Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail, terbentuklah komunitas penduduk Mekah, terdiri dari Hajar, Ismail, dan suku Jurhum. Nah suku Jurhum ini suku dari Yaman, yang keluar dari Yaman mau ke negeri Syam. Yaman di selatan Jazirah Arab, Syam di utara Jazirah Arab. Waktu mereka lewat di lembah Mekah, mereka kaget karena di situ ada burung yang berterbangan buat lingkaran. Nah ini berarti buktinya di bawah itu ada air. Biasanya di padang pasir itu kalau burung buat lingkaran, itu berarti di bawahnya ada air. Maka mereka pun datang dan akhirnya izin dengan Hajar untuk tinggal bersama-sama. Ringkas cerita, mereka jadi penduduk Mekah. Nah setelah mereka berkuasa sekian lama, turun-temurun, datang satu suku Arab lain namanya Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini suku yang tidak suka, cemburu melihat bagaimana Jurhum berkuasa di Mekah. Karena semenjak zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Ibrahim meninggal, Nabi Ismail meninggal, turun-temurun, selalu ibadah haji ada. Dan selama haji ada berarti perekonomian Mekah hidup. Dan sampai hari ini seperti itu ya. Walaupun masa dulu mungkin lebih kepada jual makanan, jual pakaian gitu ya. Penginapan mungkin masih jarang. Tapi kalau kayak kita sekarang kita bisa tahu hotel-hotel bintang 5. Berapa banyak income yang bisa masuk dari haji dan umrah itu. Nah pada saat itu ada satu suku namanya Khuza'ah. Mereka cemburu melihat itu. Maka mereka menyerang Mekah. Nah pada saat diserang Mekah, Jurhum dikalahkan. Nah waktu Jurhum kalah karena mereka sakit hati, mereka menimbun Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam sempat hilang, tidak ada selama 300 sampai 500 tahun. Waktu itu, dalam buku-buku sejarah dikatakan. Nah kapan ditemukan kembali? Ditemukan di masa kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Setelah 500 tahun tidak ada. Jadi orang Mekah itu kalau mau minum air harus keluar. Cari air di luar Mekah, didatangkan. Ya, baru bisa mereka minum. Nah pada saat itu, Abdul Muttalib kakek Nabi sempat mimpi. Dia melihat atau mendengar suara dalam mimpinya, Galilah ya, al-barrah. Galilah sesuatu yang baik dan bermanfaat. Maka dia tanya dalam mimpinya, apa itu barrah? Hilang suara itu. Kemudian datang lagi, yang kedua, hari kedua mimpi lagi, Galilah al-madmunah. Al-madmunah itu sesuatu yang terjamin. Maka dia tanya, apa itu madmunah? Juga suara itu hilang. Tidak lagi mendatang memberikan jawaban. Di hari ketiga, barulah ada suara yang mengatakan Galilah Zam-Zam. Ya. Maka dia mengatakan apa itu Zam-Zam? Suara itu tidak hilang lalu mengatakan Zam-Zam yang
akan memberikan minuman untuk seluruh jemaah haji. Gitu. Nah pada saat itu dia lihat dalam mimpinya ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu di dekat Ka'bah ada isi perut hewan yang disembelih. Biasa kalau disembelih lagi dikulitin isi perutnya dibuang. Terus kemudian ada darah mengalir dan ada burung gagak yang mematuk ya, darah itu, dan di situ ada sarang atau kerajaan semut. Maka keesokan paginya Abdul Muttalib memanggil anaknya namanya Harith, anak pertamanya, lalu dia bilang sama Harith, coba halangi Quraisy, jangan ganggu saya. Dia pun coba memantau dan dia lihat ternyata ada tiba-tiba salah satu dari orang-orang Quraisy menyembelih unta di dekat Ka'bah untuk berhala mereka, lalu isi perutnya dibuang di situ, darahnya mengalir dan ada burung gagak yang datang mematok. Dan begitu Abdul Muttalib dekat, ternyata ada sarang semut. Maka dia pun menggali, maka dia temukan kembali air Zam-Zam. Tapi dari ringkas yang kita mau ambil pelajaran dari kisah yang panjang tadi itu adalah bagaimana dalam mimpi Abdul Muttalib disebutkan Zam-Zam juga itu adalah sesuatu yang baik dan juga terjamin. Makna terjamin adalah terjamin akan selalu ada. Zam-Zam akan selalu ada dan tidak akan pernah kering. Gitu ya. Makanya dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati ibunya Ismail, kalau dia tidak menampungnya maka Zam-Zam akan menjadi lautan yang besar. Tapi karena fitrahnya sebagai wanita atau sebagai ibu dia takut kehabisan air dengan anaknya, maka dia pun membendungnya. Tapi kata Nabi SAW, semoga Allah merahmatinya, kalau dia tidak menampungnya, maka Zam-Zam akan menjadi lautan yang besar. Berarti maknanya ini adalah sumber mata air yang sangat luar biasa, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga air Zam-Zam dipastikan bisa menyembuhkan banyak penyakit, sebagaimana para pakar fikih menganjurkan agar berbekal dengan air Zam-Zam ketika pulang dari tanah suci untuk kesehatan pribadi atau menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah membawa pulang air Zam-Zam dalam bentuk di wadah, kalau kita sekarang seperti botol. Lalu beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan seperti itu. Dan diriwayatkan dari Abu Quraib terdapat tambahan, hamalahu Rasulullah SAW fil adawa wal kirab. Wa kana yasubbu 'alal mardi wa 'alal marda wa yasqihim. Bahwasanya Aisyah mengatakan Rasulullah SAW pernah membawa air Zam-Zam dalam botol atau di sebuah wadah air di masa itu, dan beliau memberikan kepada orang yang tertimpa penyakit dengan air Zam-Zam tersebut, memberikan minum orang-orang yang sedang sakit dengan air Zam-Zam tersebut. Kemudian selanjutnya ini yang menjadi saksi bahasan kita yang ditulis oleh penulis. Kalau kita bisa bilang sebenarnya keutamaan yang keempatnya ya. Tadi sudah kita sebutkan kurang lebih 3 ya. Kalau Zam-Zam itu, ya, yang pertama dia adalah air yang penuh dengan keberkahan. Ya. Kemudian dia yang kedua bisa menjadi makanan ya, yang mengenyangkan. Tentu yang pertama tadi air Zam-Zam itu air yang terbaik di muka bumi. Maaf ya, itu tadi hadisnya. Kalau yang kedua Zam-Zam yang bisa mengenyangkan, menggantikan makanan. Yang ketiga dia bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Sementara yang keempat adalah orang kalau minum Zam-Zam plus doanya mustajab. Nah ini yang jadi saksi bahasan kita. Saya akan bacakan dulu yang dikatakan oleh penulis. Karena beliau cuma mendatangkan saksi bahasan. Yang dibahas tentang waktu mustajab doa. Nah ini mustajab doa di sini. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Ma'u zamzama lima syuriba lahu. Air Zam-Zam memberi manfaat sesuai niat untuk apa ia diminumnya. Ya. Dan hadis ini ada footnote di bawah 123 diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil. Ya. Di jilid 4 halaman 320 dan juga dalam silsilah hadis sahihah. Baik, di sini hadis Nabi SAW yang berbunyi Zam-Zam sesuai keinginan ketika meminumnya, itu ulama mengatakan maksudnya adalah doa apa saja yang diucapkan ketika meminum Zam-Zam maka akan mustajab. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pada saat minum Zam-Zam membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, dan rezeki yang luas, wa shifa'an min kulli da', dan obat dari semua penyakit. Nah, perlu digarisbawahi juga poin penting ya. Kita walaupun tidak sakit, boleh minta kesembuhan. Tujuannya agar kalau kita ditimpa penyakit, kita sudah ada cadangan. Seperti orang sudah menyiapkan obat sebelum sakit. Nah, walaupun dia sehat, mungkin kotak obat kita di rumah ada.
Tujuannya kalau kita sakit sudah ada obatnya. Kalau misalnya tengah malam tiba-tiba meriang, demam dan seterusnya, kita udah punya cara. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita kalau berdoa, ya, walaupun kita belum sakit, kita minta kesembuhan, seperti kita minum zam-zam, seperti hadits Ibnu Abbas ini ya. Beliau pada saat membaca doa ini doa dibaca oleh Ibnu Abbas setiap kali mau minum zam-zam. Walaupun beliau sehat, beliau tetap minta wasyifaan min kulli da, dan obat atau kesembuhan dari semua penyakit. Karena penyakit-penyakit itu bisa saja penyakit itu sebagaimana ulama bagi dua ya. Ada penyakit yang sifatnya badan, yang kita tahu medis ya. Ada sifatnya yang jiwa ya, batin, secara ruh ya. Orang yang malas beribadah atau orang yang hatinya penuh dengan penyakit-penyakit hati ya, iri, dengki, ya, tamak, semua itu sehingga akhirnya ibadah hatinya seperti ikhlas, tawakal, syukur itu hilang. Nah, itu semua penyakit juga. Berarti kita minum zam-zam sebenarnya bukan hanya hilang penyakit fisik. Makanya kita niatkan dalam hati pada saat minum zam-zam sembuh dari semua jenis penyakit. Ya penyakit badan, ya penyakit hati, ya penyakit di ruhnya gitu ya. Seterusnya itu semua bisa masuk dalam masalah ini. Dan para ulama membolehkan air zam-zam untuk dipakai bersuci. Ya. Dan tentu diusahakan hanya dipakai bersuci dalam arti kata sini berwudu. Menghindari untuk cebok dengan air zam-zam. Ya. Ya, karena kan bisa saja orang menggunakan zam-zam karena dia pikir boleh bersuci, maka perlu dijelaskan, itu penjelasan para ulama. Sebagaimana Al-Bahuti rahimahullah mengatakan dalam Kashful Qana, nama bukunya, beliau mengatakan kana atau kada yukrah isti'malu ma'i zamzam fi izalatin najasi faqat tashrifan lahu wala yukrah isti'maluhu fi taharatil hadath. Artinya dimakruhkan menggunakan air zam-zam ya untuk menghilangkan najis dalam rangka untuk memuliakan atau karena memuliakan air tersebut. Ya. Sedangkan menggunakannya untuk menghilangkan hadas tidak makruh. Maksudnya kalau kita batal wudu karena angin lalu kita wudu lagi ya, atau sebelas buang air besar maupun kecil lalu kita mau perbaharui wudu, maka wudu itu dibolehkan. Bahkan sangat dianjurkan kalau memungkinkan, gitu ya. Dan ini juga sudah umum menjadi bahasan para ulama berhubungan dengan masalah zam-zam ini, ya, berhubungan dengan masalah zam-zam ini. Dan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku minum zam-zam dengan meminta 3 hal. Aku minum zam-zam meminta agar panahanku tidak meleset. Dan Imam Syafi'i suka sekali ya, berburu. Beliau mengatakan setelah saya berdoa minum zam-zam maka panahan saya benar-benar tidak meleset. Kemudian yang kedua adalah saya minta agar menjadi ulamanya muslimin. Dan tidak ada yang tidak kenal Imam Syafi'i rahimahullah. Dan yang ketiga beliau bilang saya minum zam-zam minta agar dimasukkan ke dalam surga. Berarti memang kita jangan minum zam-zam hanya minta hal-hal yang kecil. Gitu. Tapi minta semuanya termasuk kita bisa masuk ke dalam surga. Nah ada beberapa tempat juga yang khusus dianjurkan minum zam-zam. Terutama pada saat pelaksanaan umroh dan haji gitu ya. Itu memang karena ada sunnah-sunnah Nabi SAW, beliau pernah melakukan itu. Terutama transisi antara sholat di belakang maqam Ibrahim sebelum pindah ke sa'i. Sebelum pindah ke sa'i. Atau pada saat awal memulai sa'i. Makanya kami kalau lagi pandu umroh biasanya kita pasti setelah sholat di belakang maqam Ibrahim meminta jamaah agar minum zam-zam. Cuma memang secara teknis kami menganjurkan agar jangan minum banyak-banyak. Gitu ya. Karena masih ada ibadah sa'i seterusnya supaya tidak mencar, tidak terpisah dengan grup, maka lebih baik minum 1 gelas saja. Tapi jangan lupa untuk menjaga kehormatan zam-zam dan juga supaya doa mustajab kita menghadap kiblat. Kemudian minumnya sambil duduk, tangan kanan ini juga penting karena banyak orang kita yang belum tahu tetap minum dan makan dengan tangan kiri. Pada dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian membaca bismillah terlebih dahulu dan tidak tergesa-gesa menyelesaikan 1 gelas itu. Dinukil riwayat bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu kadang-kadang kalau minum 1 gelas itu bisa sampai 10 atau 11 kali. Sambil baca, minum bismillah, lepas alhamdulillah. Lalu dia minum lagi bismillah, lepas lagi alhamdulillah. Berarti baca bismillahnya bisa sampai 10 atau 11 kali. Dan setiap selesai juga membaca alhamdulillah. Berarti selain mendapatkan keutamaan zam-zamnya atau minum airnya, karena kita hilang dahaga misalnya, kalau air biasa, kalau zam-zam dengan tadi semua keutamaan, keberkahan, air terbaik di muka bumi, menjadi makanan mengenyangkan, penyembuh dari penyakit dan segala macam. Maka juga kita dapat keutamaan basmalahnya dan alhamdulillahnya. Dalam sebuah riwayat lain, siapa yang habis makan dan minum membaca alhamdulillahilladzi at'amanihi wasaqanihi.
Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan makanan ini dan minuman ini, atau memberikan aku makan dan minum, min ghairi haulin minni wala quwwah. Tanpa ada daya dan kekuatan dari sisiku, maka diampuni dosanya yang lalu. Makanya saya biasa kalau lagi makan sama beberapa ikhwah, maka kalau selesai makan saya biasa mengatakan, mau nggak? Kita udah kenyang, ya kita sudah hilang dahaga, dapat pengampunan dosa. Ya mau Ustaz, oke. Baca doa ini habis makan dan minum. Alhamdulillahilladzi at'amanihi. Udah hafal belum ini? Udah ya? Hah? Belum. Alhamdulillahilladzi at'amanihi wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu kalau dibaca, maka juga bisa jadi pembersihan dosa-dosa, gitu ya. Oleh karena itu kami sarankan untuk selalu mengkonsumsi Zam-Zam, ya.